Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari minggu pagi dan sekaligus di hari Natal ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Di minggu pagi di hari Natal ini, kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Jemaat dikasih Tuhan, berita Natal, berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang pertama-tama disampaikan bukan kepada orang-orang hebat, para bangsawan, raja-raja, orang-orang terpelajar, bukan. Ya, jadi selain Maria dan Yusuf, orang yang mendapatkan pesan khusus dari Tuhan, bahkan sampai Tuhan melalui malaikat pesan itu disampaikan. Jadi Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan kepada gembala-gembala di padang. Nah, jadi berita yang disampaikan itu berita besar, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pesan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan menyampaikannya bukan kepada orang-orang yang punya pengaruh luar biasa, tapi orang-orang sederhana. Ya, jadi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memandang seberapa hebat orang dan pengaruh orang. Orang-orang sederhana pun dipilih Tuhan, yaitu gembala-gembala di padang. Dan mereka orang-orang yang punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Terbukti kalau kita baca kelanjutannya setelah mendapatkan pesan itu, mereka tidak menunda-nunda besok atau besok lagi. Hari itu juga, saat itu juga mereka bersegera, bergegas untuk mencari dan menemukan bayi Yesus dan menyembahnya. Jadi artinya di sini orang-orang yang sederhana dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menerima berita besar. Kenapa dikatakan kesukaan besar? Karena janji Mesias dinantikan seluruh umat manusia. Mesias dibutuhkan semua manusia. Juru Selamat ini dijanjikan sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau. Janji yang begitu
jauh dan begitu lama itu akhirnya tergenapi. Dan gembala-gembala, tanda kutip istilahnya, mendapatkan kehormatan untuk menerima akan berita itu yang mula-mula. Sungguh luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, berita yang disampaikan kepada gembala-gembala itu hari ini kita terima. Dan kita pun harus terus memberitakan, terus menyampaikan, terus memberitakan kemana saja. Supaya seluruh bangsa mendengar akan kabar sukacita ini. Akan kesukaan besar ini. Yaitu bahwa Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, sudah lahir di Bethlehem. Nah, tetapi ya poinnya bukan hanya sekedar lahir, bahkan Yesus tentunya kita tahu dia sudah naik ke surga. Tetapi peristiwa karya penyelamatan Tuhan ketika dia melalui dia datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Dan berita ini jangan berhenti kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo beritakan kepada orang lain di sekitarmu kabar kesukaan besar ini. Kalau zaman dulu tidak ada penyambutan, zaman dulu tidak ada yang peduli. Zaman dulu bahkan tidak ada penginapan bagi mereka untuk menerima Yusuf dan Maria yang akan melahirkan Mesias ini. Tetapi hari ini setelah kita tahu, ya harusnya kita menyambutnya dengan sungguh. Ingat, bukan dengan pesta pora, bukan dengan kemewahan, bukan dengan segala glamor dunia. Tetapi siapkan hati kita, ya menerima dia. Dan terus memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada orang lain. Sehingga seluruh bangsa, semua bangsa di muka bumi boleh mengetahuinya. Ya bahwa Mesias, Juru Selamat sudah datang. Dan keselamatan dari Tuhan sudah dinyatakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, melalui momentum Natal ini, mari kita beritakan kabar baik kepada dunia. Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Dan saatnya terus beritakan kabar baik ini. Sehingga mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun akhirnya boleh mengenal Yesus Kristus dan diselamatkan. Sehingga keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, bersukacitalah karena Mesias sudah lahir. Tetapi jangan berhenti hanya sekedar bersukacita. Beritakan kabar baik ini, kesukaan ini kepada dunia di mana engkau berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk berita Natal yang boleh kami dengar. Dan biarlah melalui hidup kami terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Mesias, Juru Selamat dunia sudah datang. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Dan berita ini harus diberitakan sampai semua bangsa mendengar. Dan semua bangsa boleh mengetahui bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah hadir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami hari ini, ibadah kami, perayaan Natal kami, semuanya di dalam berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selamat beraktivitas, kembali bersemangat terus, jangan pernah jadi lemah. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.